Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi yang cerah ini, di pagi yang berkah dan bahagia ini, kita masih dapat berkumpul ya, di dapur yang sama-sama insya Allah kita jaga dan kita cintai ini. Ya, berkumpulnya kita di sini ini adalah bagian dari takdir yang sudah Allah tentukan. Nah, karena dalam hidup ini kalau makan dan minum itu asupannya untuk fisik, ya, maka kajian Islam atau keilmuan itu adalah urgensi atau arasemen dari ruh atau badan kita yang menggerakkan hati dan pikiran kita. Ya, jadi kajian ilmu agama itu penting juga selain makan dan minum. Selawat berangkat salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam buah hati Aminah putranya Abdullah, yaitu baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mukarram wal mukhtaram, akhi, atau kalau kita bilang dah Syekh Kabir, Ustaz kita ya, yang jauh-jauh dari Jakarta, beliau hadir di sini. Agendanya adalah safari dakwah dan kemanusiaan. Ya, Al-Ustaz Rizki Haizul Haq, SPT MSI ya. Beliau hadir dari Jakarta ya. Kita ada agenda safari dakwah dan memberikan bantuan kemanusiaan untuk Aceh Tamiang yang saat ini masih dalam pemulihan. Pasca bencana banjir besar yang menerpa kita semua di bulan 11 atau November 2025. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kajian kita maksimal hanya 20 menit saja karena beliau harus sudah stay di bandara itu pukul 10. Take off beliau itu di pukul 11. Jadi jazakallah khair Ustaz sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di sini ya, memberikan keilmuan antum kepada kita semua yang ada di dapur ini. Dan minta doanya juga Ustaz, mudah-mudahan dapur ini dapur yang diberkahi, dapur yang sama-sama menjadi manfaat untuk kita di dalam ini maupun di luar penerima manfaat daripada dapur ini. Untuk mempersingkat waktu, daripada itu ya, kita ini jula nggak ada ya, mana jula? Tilawah. Baik. Untuk tilawah kita skip, kita buka agenda kajian Islam kita ini dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap Bapak Ibu bisa mendengar dan memastikan poin-poin yang disampaikan oleh Ustaz Rizki itu bisa diserap dan diimplementasikan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustaz, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Rashid, nama saya Rizki Haizul Haq. Aslinya Tangerang, namun aktivitas banyak di Jakarta. Dan alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Ustaz Rashid tadi, 3 hari kegiatan saya di sini dari kemarin lusa sampai kemarin dan hari ini insya Allah yang terakhir. Mohon doanya juga semoga bisa kembali ke Jakarta dengan sehat dan selamat. Langsung saja Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya ingin menyampaikan satu buah firman Allah Subhanahu wa taala yang saya yakin gak ada dari kita yang gak hafal, atau gak ada dari kita yang gak tahu. Ada yang tahu surat Al-Asr? Wal Asr. Ada dengar ya? Surat yang favorit pas lagi tarawih. Benar? Ya?
Pasti kebaca tuh pas lagi tarawih. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng. Yang pertama apa? Wal 'asr. Yang kedua, innal insana lafi khusr. Ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Betul ya? Ada yang enggak hafal mungkin? Saya yakin saya hafal ya. Insyaallah ya. Yang pertama kita akan mengambil tafsir di sekitaran ayat ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang pertama adalah wal 'asr. Wal 'asr itu artinya apa? Demi masa atau demi waktu, benar ya? Bahkan ada lagunya, benar ya? Demi masa, gitu ya. Nah, tahun berapa itu satu lagu itu ya? Tahun 90-an udah ada kali ya? Ada. Ya, atau awal-awal 2000-an ya. Lagu siapa itu? Opik ya? Siapa? Atau Raihan? Raihan. Nah, itu. Tapi dalam tafsiran wal 'asr itu dia memiliki makna yang lebih dalam, cuman sebatas waktu. Kalau kita bilang misalnya tadi apa? Demi masa atau demi waktu. Waktu yang kita ketahui apa? Pagi, siang, malam, gitu ya. Atau waktu sholat misalkan subuh, duhur, asar. Sehingga dalam pemaknaan lain wal 'asr itu juga salah satu waktu asar. Itu dikaji tuh, kenapa waktu asar? Kira-kira apa keistimewaan waktu asar coba? Ada yang pernah terpikir enggak? Wal 'asr gitu ya. Waktu asar adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kenapa? Karena kalau dalam hitungan hijriyah, asar adalah waktu malam, pergantian Oke, kalau sidang isbat itu kapan? Pada maghrib kan? Karena hari udah benar-benar selesai, bukan jam 1 malam. Betul enggak? Kalau kita kan misalkan nih tahun baru gitu ya, adanya jam berapa tuh? 12, duar, ya kan? Tapi kalau dalam Islam hijriyah itu bergantinya di pada maghrib. Jadi waktu sore itu adalah waktu yang mengganti hari. Kalau kita mendoakan diri kita atau siapapun itu bisa menutup kegiatan kita. Makanya juga buka puasa kenapa sore, betul enggak? Nah, tapi saya mau mengkaji dari sisi yang lebih dalam. Bukan hanya sebatas waktu, tapi kita coba melihat siapa yang berperan dalam perputaran waktu. Pernah terpikir nggak kita? Siapa yang jadikan waktu pagi? Siapa yang menjadikan waktu siang dan malam? Ada nggak dari kita yang bisa mengontrol itu? Kalau di negara itu ada namanya BMKG, benar ya? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Itu aja nggak bisa yakin mengondisikan waktu. Atau kita lah misalkan dibuatnya hujan terus, banjir, ya betul nggak? Atau kalau hujan terus ibu-ibu pakaiannya nggak kering-kering, betul? Kalau siang apa yang terjadi? Es laku, betul nggak? Ya, kalau di Jakarta tuh ada istilahnya es teh Solo. Di sini ada nggak, Ustaz? Ada pula ya. Wow, itu kalau udah musim jumbo, nah itu harga murah ukuran jumbo. Kayak saya kan, saya juga. Tapi yang jelas tukang es tuh laku tuh. Menandakan apa? Kita jadi manusia ini kecil banget di mata Allah. Betul nggak? Kita tuh nggak bisa apa-apa di hadapan. Jadi nggak boleh kita menyombongkan diri. Bukan tempatnya. Orang diatur panas saja kita ngeluh. Dari Medan ke, saya kira Medan udah panas, di Tamiang lebih panas lagi. Sejauh mata memandang sawit semua. Ya kan? Itu begitu lemahnya kita jadi manusia, Bapak Ibu sekalian. Baru dalam surat Al-Asr. Yang ayat yang pertama wal asr. Yang kedua apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia teramat merugi. Coba dalam pikiran kita rugi itu apa? Rugi itu misalkan satu kotak nasi 15.000 kita jual 20.000, bener nggak? Oh itu untung, salah. Ya, udah mulai oleng gini.
Harga 15.000 dijual 10.000, bener nggak? Itu rugi. Yang terpikir dari kita, jadi seringkali kita memaknai rugi itu adalah materi. Punya barang 20.000 kita jual 10.000, wah rugi awak nih, ya kan? Gak untung nih. Padahal dalam Islam makna rugi itu lebih dalam. Apa disampaikan Rasulullah bagi orang yang rugi? Orang yang rugi adalah orang yang menjadikan hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Ya, ini mungkin perlu kita rubah di sudut pandang kita. Seringkali kita memaknai rugi adalah materi. Sekarang kita rubah, rugi itu adalah ketika hari demi hari saya makin buruk, makin tidak baik. Kayak manusia membuat teori manajemen, ya kan? Ada Ustaz Rosyid yang mantau, ada abang-abang mungkin yang mantau nih. Sebenarnya Islam pun mengajarkan itu biar kita gak jadi orang yang rugi. Hari makin bagus, besok makin bagus, besok lagi makin bagus lagi. Itu baru orang yang beruntung. Bukan orang yang makin kaya. Enggak, itu aja. Lebih luas. Begitu pula dalam beramal. Kita harus memberikan amalan yang terbaik. Hari ini baik, besok lebih baik, besok lebih baik, dan seterusnya. Sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal insana lafi khusr. Yang terakhir adalah ayat yang ketiga. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketika Allah mewanti-wanti kepada kita, manusia itu teramat rugi. Saya rugi, Ustaz Rosyid rugi, kita semua ini mungkin merugi. Allah yang bilang. Kalau Ustaz Rosyid yang bilang kita akan rugi, gak percaya mungkin boleh. Tapi kalau Allah yang bilang, itu jadi perhatian sama kita Bapak Ibu sekalian. Benar gak? Tinggalkan bagaimana caranya biar gak jadi rugi. Dijawab di dalam ayat yang terakhir. Kuncinya ada 4 biar kita gak jadi orang yang merugi. Yang pertama apa? Illal ladzina amanu. Orang kecuali orang-orang yang beriman. Lahirnya dan batinnya. Terlihatnya dan tidak terlihatnya. Kita nih hadir di sini, ya kan, bekerja, berikhtiar dan lain sebagainya. Kalau dilandasi dengan keimanan akan menjadi kunci agar kita gak jadi orang rugi. Tapi kalau datang ke sini hanya untuk menunaikan kewajiban, ikut-ikut dan sebagainya, nggak menjadi kunci untuk kita membuka pintu keuntungan bagi diri kita. Betul enggak? Semua kegiatan, jadi ibu, jadi bapak, jadi anak, jadi apapun aktivitas kita di sini, kalau nggak dilandasi dengan menjadi keimanan, itu akan tetap membuat kita rugi. Karena Allah udah bilang kita rugi. Mau kita jadi orang rugi? Nggak ada yang mau jadi rugi. Cuman kuncinya tuh Allah udah bilang, berimanlah, motong bawang karena Allah. Jadi motongnya tuh yang benar-benar memberikan yang terbaik, memberikan sajian, masak dan lain sebagainya karena Allah. Jadi berikan yang terbaik, bukan karena pengen ngasih orang, tapi biar nyelamatin diri kita, biar gak jadi orang rugi. Jadi saya agak cepat aja ya, sebenarnya improve-nya masih panjang saja, tapi saya simpulkan. Yang kedua tadi apa? Wa amilus sholihat. Amal soleh. Dalam penjabarannya amal soleh itu ada 2. Amal fardi, amal jama'i. Amal soleh itu ada yang diperuntukkan untuk diri kita sendiri. Kewajiban-kewajiban kita tuh amal soleh kita. Ada yang amal soleh itu berdampak buat orang lain. Betul enggak? Nah, ini kita hadir di sini pun saya yakin dalam rangka untuk memberikan amal soleh yang terbaik buat orang-orang yang menerima manfaat dari program ini. Maka harus maksimal mengerjakannya. Bukan karena apa-apa, karena amal soleh adalah bagian dari kunci untuk menyelamatkan diri kita agar tidak merugi. Jadi semuanya kembali ke kita. Biar gak rugi, biar kita bisa selamat dan lain sebagainya. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq. Betul enggak?
Watawaso itu artinya saling menasehati. Ya, saling menasehati dalam kebaikan. Ya, itu kewajiban. Bahkan kalau dalam hadis itu menasehati dalam kebaikan itu ada 3 jenjang. Jenjang yang pertama itu adalah orang yang berhasil menasehati dengan otoritasnya. Otoritasnya siapa? Kepala pimpinan atau kepala bidang. Itu dia punya kewajiban untuk apa? Menegur. Ya, bukan justru malah menjadi kompor ya, tapi dia harus menjadi orang yang bisa merubah kalau ada ketidakbenaran. Itu udah kewajiban. Karena tadi kembali lagi biar kita watawasau bil haq. Yang kedua, ada yang memang dia dengan lisan aja, dia nggak punya otoritas, dia nggak punya kekuasaan, dia gunakan lisannya. Kewajiban kita semua. Janganlah gitu, bang, gitu ya. Janganlah gini, janganlah gitu. Ya. Tapi dalam rangka untuk menuju kebaikan, jangan sampai malah keluar dari konsep kebaikan tadi. Kalau yang paling ringan lagi ya doakan. Udah dibilang lisan, doain. Pokoknya hal-hal yang bernuansa negatif, ada gesekan ini itu dan lain sebagainya, jadikan itu bagian dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita. Jangan sampai kita jadi orang rugi. Ya, kalau ada apa-apa informasi tabayun, tanya benar enggak, jangan tadi justru malah membuat kita rugi dengan bukan menasihati pada kebaikan, malah saling menasihati dalam keburukan. Udah dia rugi, bawa-bawa orang pula lagi rugi. Nah, ini yang bahaya. Dan yang terakhir adalah apa? Watawasau bis sabr. Kalau orang menjalani keimanannya, orang melakukan amal solehnya, orang nasihati orang juga dengan kebaikan, maka Allah bilang apa? Nasihati juga dalam kesabaran. Sabar Bang Ocit. Panggilan teman ini. Panggilan teman itu kamu deh. Keceplos ini. Ya, takutnya nanti lain panggilan kita repot ya. Pak Ustaz Ocit doang. Jangan. Ustaz Rashid ya. Sabar Bang Rashid ya. Itu bagian dari berusahanya beliau dalam menjalankan amal solehnya dan lain sebagainya. Sabar yang apa, satu sama lain saling menguatkan. Karena memang dalam berusaha menjadi orang yang gak rugi itu butuh kesabaran. Coba kita lihat Rasulullah datang ke Taif, ya kan, pengen melakukan kebaikan malah dilempari batu. Kita pun di sini juga pasti pernah menemukan kondisi itu gitu, walaupun gak sampai dilempar atau dan sebagainya, pengen ngomong baik ternyata malah direspon tidak baik. Nah, itu menjadi tantangan bagi kita. Jadi kewajiban ini adalah kewajiban kita semua. Pertama dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita agar tidak menjadi orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu taala a'lam ya. Karena waktu juga jadi saya agak sedikit, tapi yang jelas poinnya itu tadi dalam surat Al-Asr bunyinya apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Pahami lebih dalam bahwasanya kita itu begitu kecil dari Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini. Demi masa, bukan demi masanya, tapi demi zat yang maha mengatur alam semesta ini. Kita nggak ada apa-apa. Kita rendah di hadapan Allah. Hebat apapun dia, apapun jabatannya, sujud depan Allah. Yang kedua tadi apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia teramat rugi. Kita lahir di bumi ini rugi nih. Ya, nggak ada yang nggak rugi. Tinggal bagaimana usaha kita biar gak jadi orang rugi. Allah jawab di ayat yang terakhir, biar gak jadi orang rugi,
Ya, biar menjadi orang yang beruntung, yang pertama pegang kunci keimanan. Apa nih? Kunci keimanan. Keimanan dengan makna yang luas. Lakuin ini semua yang ada di dalam kegiatan di sini, masak, nyuci, motong, apapun itu dilandasi dengan keimanan. Kalau hanya dilandasi dengan dunia, kita nggak selamat, rugi lagi nanti. Yang kedua adalah beramal soleh. Lakukan amalan-amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Apa bagian kita, fokus di situ. Berikan yang terbaik. Insya Allah kalau kita sudah melakukan yang terbaik, hak kita akan kita dapati. Yang ketiga adalah apa? Saling menasehati dalam kebenaran. Namanya dalam berorganisasi, namanya dalam bermuamalah, pasti ada yang namanya gesekan, pasti ada yang namanya hal-hal yang perlu diperbaiki. Itu biasa itu. Ya, itu biasa. Tinggal kita jangan jadi orang yang tidak biasa. Bukannya menasehati dalam kebaikan, malah menasehati dalam keburukan. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, dari itu semua perjalanan tadi, keimanan, amal soleh, nasihati dalam kebenaran, perlu juga kita saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Kalau dalam konsep manajemen itu sabar itu ya diberi teguran, betul dah, dipanggil, dia lagi. Kalau udah diberi teguran, dipanggil, gak ngerti juga ya, berarti tidak bisa di dalam satu amal jamaah kita, di dalam sebuah pergerakan organisasi tadi. Pasti perlu yang namanya mungkin perbaikan apa dan lain sebagainya. Tapi ala kulli hal, saya yakin semua yang ada di sini hadir dengan ketulusan dan keikhlasan. Saya pribadi juga mendoakan semoga apa yang diikhtiarkan di sini senantiasa Allah berkahi. Berkah apa sih? Berkah itu 3 maknanya, Bu. Ini nasihat nikah. Di waktu nasihat 3 itu kan suka doa tuh ya. Barakallahu laka wa baraka alaika ya. Penasehat nikahnya bilang ini, ustaznya bilang ini, berkah itu 3. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau datang ke sini makin menambah kebaikan diri kita, berarti itu berkah. Orang nikah ya, makin bertambah kebaikannya, yang tadinya bersentuhan itu haram menjadi halal, itu kan baik, jadi pahala malah. Berkah, ziyadah khair, bertambah kebaikan. Yang kedua adalah filatun nafi'ah, sedikit tapi bermanfaat. Orang yang berkah hidupnya tidak akan pernah merasa tamak. Apa yang Allah beri dia syukuri. Kalau dia udah bersyukur, Allah tambah, baru itu disebut. Kalau dalam rumah tangga juga kan gak boleh terlalu kurang, syukuri aja dulu ya. Dan yang terakhir adalah tadi la yahummuhud dunya, orientasinya itu bukan, tujuan dia itu bukan untuk dunia, itu berkah. Apa tidak dihitung dengan berapa, tapi dia hitung karena dia ingin mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu. Itu baru berkah. Nambah baik, sedikit bermanfaat, menjadikan semua tujuannya untuk akhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat dari apa yang kita kaji di surat Al-Asr tadi. Dan lagi saya mohon doanya semoga perjalanan nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga turut mendoakan semua yang ada di sini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, diberkahi rezekinya, dilapangkan segala hal-hal yang sempit, yang punya hutang ditunaikan hutangnya oleh Allah, yang sedang dalam urusan dimudahkan urusannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak kepada Ustadz, tentunya Ustadz Rizky Haizul Haq yang telah memberikan materi pada hari ini ya. Singkat, jelas, mudah-mudahan kita dapat memahami dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Karena ilmu itu, Bu, Bapak Ibu sekalian, ilmu itu kata pepatah Arab, ilmu itu kalau tak diamalkan, kata pepatah Arab, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu itu kalau nggak diamalkan, kita dapat ilmu nih, dapat pencerahan kajian Islam. Kalau tak kita amalkan, bagaikan pohon yang tak berbuah. Tumbuh dia, hidup dia, tapi tak berbuah, tak memberikan manfaat sedikit pun kepada orang-orang di sekitarnya ataupun kepada dirinya sendiri. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Rizky ya itu menjadi iktibar bagi kita, introspeksi ya, terutama ada diri sendiri dulu. Jangan mudah sekali mengintrospeksi diri orang lain, diri sendiri dulu diintrospeksi. Kita ini udah baik belum? Kita ini udah soleh belum? Kita ini udah lebih bermanfaat daripada orang lain atau belum, gitu kan? Nah, kalau kita sudah settle pada diri kita sendiri, maka kita punya hak dan kewajiban untuk menasihati orang lain. Gak mudah loh menasihati orang lain itu. Nah, dalam Al-Quran dikatakan kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jangan sampai kita apa yang belum kita kerjakan, kita nasihatin orang lain, sholat kau. Dia nggak sholat. Nah, itu kabur maqtan kata Allah. Dilaknat itu orang seperti itu. Itu Al-Quran, bukan saya ngomong. Nah, kita nasihatin orang lain, disiplin kau. Tapi kita ngaret juga kadang waktunya. Ah, itu jadi itibar, jadi pelajaran introspeksi dulu. Oh, aku mau nasihatin dia, aku udah baik belum nih? Aku udah disiplin belum nih? Aku udah bermanfaat belum untuk orang lain? Nah, itu jadi beban, Bu. Kalau kita nasihatin sedangkan kita tidak melakukan, itu beban bagi diri kita. Nggak sampai itu nasihat. Ya, tak sampai, insya Allah tak sampai nasihat itu pada orang lain. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita di sini seperti apa yang telah didoakan oleh Ustaz Rizky, dalam keadaan baik, sehat, ya, segala urusan dipermudah, segala rezeki diberikan keberkahan, ya, karena rezeki itu kalau mau diinterview lagi ya, mau direview lagi, rezeki itu, Bu, ya, ziyadatul khair. Hitungan matematika kita dengan matematikanya Allah berbeda. Satu bulan misalkan hitungan kita ini udah kita coret-coret kertasnya, ya kan, sama suami atau bapak-bapak sama istri. Atau bang, satu bulan ini pengeluaran kita 3 juta, tidak boleh lewat. Biaya anak, biaya istri, semua dihitung, 3 juta nggak boleh lewat. Kalau enggak, masih mana-mana lah gak ada rumah tangga. Ternyata itu hitungan matematika kita, hitungan matematika Allah lebih. Itu dinamakan berkah. Ternyata dalam satu bulan, misalkan gaji kita atau gaji suami kita 3 juta atau 5 juta. Dalam sebulan 5 juta. Kalau hitungan matematika kita 5 juta itu kurang. Tapi dalam hitung-hitungan keberkahan yang diberikan Allah ternyata lebih. Bahkan kita bisa saving dana, ya kan? Menabung untuk kebaikan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kepada diri kita. Itu yang diberikan Allah mutlak. Ziyadatul khair itu diberikan kepada manusia itu bukan semata-mata. Apa syaratnya? Bersyukur. Nah, alhamdulillah, ya kan? Jangan pula nanti nggak bersyukur. Nah, itu kuncinya. Mau dapat hidup berkah, bersyukur. Itu dia ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita izin kami undur diri. Nanti kegiatan di dapur itu akan dihandle oleh Bang Febri, dan seperti agenda yang sudah saya sampaikan di grup, nanti untuk penggajian ataupun nanti ada pengarahan mungkin dari Bang Agung. Kemudian insya Allah hari ini ada seragam baru, dan bulan depan insya Allah ada seragam baru lagi insya Allah. Jadi kita punya 3 seragam, dan insya Allah saya komitmen, saya pernah menyampaikan kalau kita itu di dapur bukan hanya sekerja, terima gaji, ya kan, habis itu pulang, gitu kan? Enggak, saya berkomitmen sama Buya bahwa dapur yang kita kelola bukan hanya untuk kesejahteraan, tapi untuk menambah kapasitas keilmuan kita. Nah, mungkin bulan depan saya agendakan bukan kajian Islam lagi, tahsin. Semuanya wajib pegang Quran. Tahsin Al-Fatihah kita. Bu, ini fakta mengerikan. 70% orang Indonesia yang Islam tidak bisa baca Quran. 70% loh, Bu. Itu angka yang fantastis. Tidak bisa baca Quran.
70%, benar nggak Ustaz? Itu data terbaru 2025. Kita muslim terbesar, ya, yang kedua tuh di dunia setelah Pakistan, baru kita Indonesia. Mayoritas kita. Tapi orang-orang Islam di dalamnya tidak bisa menghafal atau tidak bisa membaca Al-Quran. Membacanya tidak bisa, apalagi menghafal. Itu angkanya 70%. Miris Bapak Ibu Saudara. Nah, itu menjadi tanggung jawab saya juga Ustaz. Ya, bulan depan agenda kita khusus kajian Quran. Semuanya wajib bawa Quran dari rumah masing-masing, jangan dipajang aja di lemari. Ya kan? Bawa Quran, kita tahsin surah Al-Fatihah sampai selesai juz 30. Nomor itulah. Ya, Al-Fatihah. Baik dulu Al-Fatihah kita. Karena syarat sah sholat itu Al-Fatihah. La sholata illa bil Fatihah. Enggak akan diterima oleh Allah sholat kita kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. Begitu dia Bapak Ibu. Nah, ini kalau didalamin lebih panjang antum nanti ya. Nah, kita akhiri dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri Bapak Ibu sekalian, ada sisi dokumentasi untuk kita. Apa-apa ibu-ibunya hadap sana, bapak-bapaknya boleh semi duduk ya. Agak jongkok sedikit. Di sini ya Bapak Ibu, boleh yang ibu-ibunya berdiri.